Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai international strategi atau strategi internasional. International strategi merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk memperluas kegiatan bisnisnya ke pasar internasional dengan tujuan meningkatkan keuntungan, memperluas pangsa pasar, memperoleh sumber daya yang lebih baik, serta meningkatkan daya saing perusahaan di tingkat global. Dalam penerapannya, perusahaan tidak hanya menjual produk ke negara lain, tetapi juga harus memahami perbedaan budaya, kondisi ekonomi, hukum, politik, serta kebiasaan konsumen di setiap negara tujuan. Salah satu alasan utama perusahaan menerapkan strategi internasional adalah karena pasar domestik yang mulai jenuh sehingga perusahaan mencari peluang pertumbuhan baru di luar negeri. Selain itu, perusahaan juga dapat memperoleh keuntungan dari biaya produksi yang bisa rendah, akses terhadap bahan baku, serta tenaga kerja yang lebih kompetitif. Dalam strategi internasional, terdapat beberapa bentuk pendekatan yang umum digunakan, yaitu strategi global, strategi multidomestik, strategi transnasional, dan strategi internasional. Strategi global menekankan standarisasi produk di berbagai negara untuk mencapai efisiensi biaya. Contohnya adalah perusahaan yang menjual produk dengan spesifikasi yang hampir sama di seluruh dunia. Strategi multidomestik lebih berfokus pada penyesuaian produk sesuai kebutuhan dan budaya masing-masing negara sehingga perusahaan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan konsumen lokal. Selanjutnya, strategi transnasional merupakan kombinasi antara efisiensi global dan responsivitas lokal, di mana perusahaan berusaha menjaga biaya tetap rendah sambil menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar setempat. Sedangkan strategi internasional lebih menitik beratkan pada transfer pengetahuan, teknologi, dan inovasi dari negara asal ke negara lain. Dalam menjalankan strategi internasional, perusahaan juga harus mempertimbangkan metode masuk ke pasar luar negeri seperti ekspor, lisensi, franchise, joint venture, hingga investasi langsung atau foreign direct investment. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan risiko yang berbeda. Sebagai contoh, ekspor memiliki risiko yang relatif rendah, tetapi kontrol perusahaan terhadap pasar juga terbatas. Sedangkan investasi langsung memberikan kontrol yang lebih besar, namun membutuhkan modal yang sangat besar. Salah satu contoh perusahaan yang berhasil menerapkan strategi internasional adalah Toyota, yang mampu menyesuaikan produknya dengan kebutuhan berbagai negara sekaligus mempertahankan standar kualitas global. Selain itu, McDonald's juga menjadi contoh perusahaan yang sukses menerapkan strategi internasional dengan menyesuaikan menu sesuai budaya dan selera masyarakat di setiap negara. Meskipun menawarkan banyak peluang, strategi internasional juga menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan budaya, fluktuasi nilai tukar mata uang, regulasi pemerintah yang berbeda, persaingan global yang semakin ketat, serta risiko politik dan ekonomi di negara tujuan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan riset pasar yang mendalam, memahami karakteristik konsumen lokal, serta memiliki manajemen yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis global. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa international strategi merupakan langkah penting bagi perusahaan yang ingin berkembang di era globalisasi. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Namun keberhasilan strategi internasional sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam menyeimbangkan efisiensi global dengan kebutuhan pasar lokal. Sekian presentasi dari saya mengenai international strategi. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Jika
ada pertanyaan, saya akan dengan senang hati menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.